Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas kabar gembira ya. Ini requestan kalian mengenai Ole Romeni. Banyak yang bertanya kepada saya kemarin, Bang, bagaimana dengan striker kita ya, striker keturunan yang saat ini memang diperbincangkan, yakni Ole Romeni. Kemarin sudah ada statement dari Bapak Arya Sinulinga ya. Mungkin kalian juga sudah dengar bahwa untuk Ole Romeni ini memang berat ya. PSSI sedang mengupayakan. Tetapi PSSI juga sudah memberikan statement. Dia juga belajar dari kasus Mas Hilger dan juga sosok Justin Hubner bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi ketika PSSI yang melalui Bapak Arya Sinulinga ini mengatakan berat, ada respon dari Ole Romeni. Ini sudah diupload di Instastory-nya kemarin ya. Kalau kalian cek ya sudah tahu jelas ya. Tapi yang belum tahu saya akan membahas tuntas mengenai kode keras dari Ole Romeni mengenai timnas Indonesia. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ya teman-teman. Oke, ini saya ada rekomendasi kalian, ini ada layar pembesar HP. Ini HP saya, kalau saya letakkan di sini ini jadi besar. Nah, ini sangat bagus untuk kalian yang suka nobar ya, yang suka nobar ini saya sangat rekomendasikan karena memang nonton bola itu harus ada kenyamanan. Dan layar pembesar HP ini cocok menurut saya teman-teman. HP kita segini, kalau pakai layar pembesar ini jadi segini. Bagi kalian yang mau beli ya silahkan kalian cek di link deskripsi, mumpung harganya masih promo. Dan saya tekankan belinya nanti ya, kalau video ini sudah selesai saya akan membahas tuntas ya mengenai sosok Ole Romeni ini ya. Ole Romeni menurut saya memang sangat bagus ya, gacor sekali di klub. Nah ini teman-teman ya, statement saya akan bacakan statementnya ya, dari dari Ole Romeni ini ya mengenai bagaimana dirinya mampu untuk bersaing ya. Nah di sini saya akan bacakan langsung ya mengenai statement Ole Romeni ya, setelah Bapak Arya Sinulinga mengatakan bahwa sulit untuk mendapatkan dirinya langsung memberikan statement seperti ini: percayalah pada hasil terbaik yang mungkin terjadi meskipun Anda belum melihat keseluruhan prosesnya. Nah ini menjadi tanda tanya ya. Keyakinan Anda yang tak bersyarat akan menuntun Anda pada keajaiban yang terungkap. Nah ini bunyi tulisan dari Ole Romeni di Instagramnya kemarin ya. Dia meyakini ya bahwa semua proses ini akan berjalan ya, dan semua itu akan terjadi dan terungkap ketika memang semua meyakini. Kalau dari statement ini saja ya, kita sebenarnya melihat bahwa Ole Romeni ini masih memiliki hasrat untuk melatih timnas Indonesia. Saya sangat yakin itu, dia masih memiliki hasrat. Tetapi ya untuk jangka fase waktu saat ini dia sepertinya masih bimbang. Apakah dia benar-benar ingin saat ini atau tidak untuk menentukan langkah? Karena untuk menentukan sebuah kewarganegaraan itu bukanlah hal yang sangat mudah ya. Dan Ole Romeni saya sangat yakin ya akan meninggalkan beberapa privilege yang ada di Belanda. Dan ini menurut saya pure ya. Ungkapan seperti ini menurut saya harapan ya, peluang dirinya ya, agar ketika PSSI bilang ya bahwa ini berat ya, dia seolah menarik lagi. Saya ini tidak berat, tetapi saya ingin memerlukan waktu lagi untuk berpikir ya. Kemudian mungkin di sini banyak yang bertanya, Bang, kalau seperti ini sama saja pemain ini belum bergabung bersama timnas, belum mau untuk jadi bagian timnas. Ya gini teman-teman, dia ini pemain bagus ya, ini pemain luar biasa ya. Bukan berarti saya harus memujinya berkali-kali, tetapi fakta data statistiknya itu sudah menunjukkan bahwa dia ini pemain luar biasa. Jadi wajar saja jika memang dia juga saat ini masih mempertimbangkan apakah membela timnas Indonesia apa tidak. Kemudian ya yang selanjutnya ya, dari segi umur pun dia juga relatif muda. Jadi kesempatan dia pun bermain di timnas Belanda itu juga masih terbuka lebar. Apalagi, nah ini mungkin yang teman-teman harus tahu ya, bahwa di timnas pusat itu ya juga saat ini kekurangan striker yang bagus. Nah itu yang harus digarisbawahi. Ya sama seperti kita, di lini belakang, di lini tengah itu kuat, tetapi di lini depan itu bapuk sekali ya. Kalian bisa lihat ya bagaimana Vergos ya yang sangat menurut saya ini buruk ya di lini striker ya, semenjak tidak ada Robin van Persie. Timnas Belanda untuk lini striker saat ini sangat buruk sekali. Maka dari itu wajar ya, kita saja sudah melihat bahwa striker di timnas Belanda saja saat ini sedang bapuk-bapuknya. Jadi wajar jika dia melihat ya bahwa untuk peluang dirinya membela timnas Belanda itu masih ada. Nah itu teman-teman, jadi
ini juga setara ya, dan juga berbanding sama dengan apa yang sudah menjadi statementnya ya kemarin ya, bahwa dia mengatakan bahwa apa yang dia katakan ya, bahwa percayalah pada hasil terbaik mungkin terjadi meskipun belum terlihat keseluruhan prosesnya. Jadi dia percaya bahwa apapun yang terjadi ya, itu pasti hasil yang terbaik walaupun tidak semua orang itu tahu prosesnya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Romani ini ya, bahwa dirinya sebenarnya memiliki peluang untuk melatih timnas Indonesia, tetapi dia ya masih bimbang dalam menentukan dalam waktu dekat atau jangka waktu lama. Itu banyak. Kemudian di sisi lain ya, Ole Rom ini sudah bertemu dengan agen timnas ya, Ferdi Badim. Kemudian juga pemain timnas seperti Jas ya, kemudian ini Ivar Yener. Mereka bertiga juga sudah foto bersama. Ini artinya membuktikan bahwa sebenarnya peluangnya ini semakin dekat sebenarnya. Artinya komunikasi ini sudah ada, komunikasi sudah jalan ya. Jadi ini yang membuat sinyalnya ini semakin kuat, sebenarnya sudah ada. Nah ini poin pentingnya, contohnya poin bagusnya dari Ole Romani ini. Jadi untuk masalah Ole Romani ini kita tinggal menunggu waktu saja kawan-kawan. Kita tidak terburu-buru lah. Jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Saya sangat yakin sekali jika hasil timnas ini itu selalu positif ya di setiap laga ya, tidak kalah ya. Saya sangat yakin peluang dirinya untuk bisa melatih timnas Indonesia itu semakin kuat. Apalagi timnas Indonesia kalau selalu menang ya, untuk peluang tampil di Piala Dunia itu ada. Siapa pemain yang tidak mau tampil di Piala Dunia? Jelas ada ya yang mau, dan ini menurut saya bisa menjadi kesempatan bagi mereka-mereka yang memang ingin ya memperkuat timnas Indonesia, dan menurut saya ini menjadi modal yang sangat bagus. Secara kontribusi jelas ya, oleh Romani ini sangat dibutuhkan sekali ya, baik dari segi teknik, fisik, kekuatan, dan juga daya juang, serta finishing touch-nya juga, target ya, penempatan posisi, itu semuanya bagus. Jadi kalau dilihat ya saat ini memang oleh Romani ini adalah pemain yang sangat berharga ya, pemain yang sangat mahal ya. Kita harus melihat bagaimana kiprahnya nanti ya, dan saya sangat yakin peluangnya untuk membela timnas Indonesia itu masih terbuka lebar. Nah itu contohnya untuk Ole Romani. Yang jelas ya, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu risau ya, kita nikmati saja kabar-kabar terbaru mengenai Ole Romani ini, karena dirinya saya sangat yakin. Bingung ya, sama seperti kita bingung ya, apakah dia itu mau atau tidak membela timnas Indonesia. Yang jelas dia saat ini di fase bimbang ya, apakah segera menentukan pilihan atau tidak. Yang jelas kita tunggu saja, semoga ya ini akan menjadi keputusan terbaik dan Ole Romani segera bergabung ke timnas Indonesia, karena ya PSSI ini selalu ya mepet terus sosok Ole Romani ini agar segera menjadi bagian timnas Indonesia. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Ole Romani? Apakah kalian yakin dengan statementnya tersebut dirinya akan segera menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.